Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Baru kusadari, kata-kata "rambutmu harum" sangat berkesan baginya. Pantas, ketika kata-kata itu kubisikkan di dua tempat yang berbeda, dia sampai mematung. Sekarang, kalimat itu sebagai sandi untuk menandaiku di dalam gulitannya malam. "Rani," panggilku. "Iya, Bang," bisiknya dari balik dinding. Suaraku terdengar jelas. Tanyaku. "Jelas Bang," sebutnya. "Maaf, aku memanggilmu Rani atau Mok?" Tanyaku. "Rani aja Bang." "Mok itu panggilan keluarga," jawabnya. "Rani nama yang indah," pujiku. "Ah abang nih," katanya. "Rani itu artinya ratu," jelasku. "Ratu rumah tangga, hehe," tambahnya. "Maaf, apakah abang tidak mengganggu tidur Rani?" pancingku. "Belum tidur Bang. Kan abang udah janji akan datang," jelasnya berbohong. "Duh, bahagia rasa hati ini, ada yang bersedia menantiku," kataku merayu. "Rani juga bahagia, ada yang bersedia datang," balasnya. Sejenak aku terdiam dan berpikir, apalagi yang akan kutanyakan. Teringat sulaman setangkai mawar merah yang dipajang di ruang tamu. Sulaman itu dapat menjadi jalan masuk bagiku untuk menyelami hatinya. "Rani," panggilku. "Iya Bang," jawabnya. "Benarkah di rumah ini ada setangkai mawar merah?" Tanyaku memancing. "Ada Bang, di ruang tamu," jawabnya bercanda. "Siapakah yang pernah menyentuhnya?" giringku. "Belum ada, barangkali karena bunganya jelek, Bang," jawabnya. "Itu bunga termolek yang pernah kulihat. Bolehkan ku sentuh?" Tanyaku. "Untuk abang, tidak ada yang terlarang," jawabnya membuka peluang. "Si penyulamnya pasti secantik mawar itu," pancingku lagi. "Dia hanya seorang anak desa, Bang," jawabnya merendah. "Mawar desa di antara bunga plastik," tambahku. "Sesaat lagi akan layu, Bang," pancing Rani. Pancingan Rani seakan-akan memaksaku untuk segera memetik mawar itu. Dikatakannya, mawar itu sesaat lagi akan layu, apa masalahnya? Mungkinkah mawar itu memang tidak ingin dipetik? Aku harus menggiringnya dengan beberapa pertanyaan agar misteri ini terpecahkan. "Rani," bisikku. "Iya Bang," jawabnya. "Adakah yang sudah mencoba memetik mawar itu?" Pancingku. "Terlalu banyak duri di tangkainya, terlalu tinggi pagar untuk dilangkahi," jelasnya. "Mungkinkah aku bisa memetiknya?" harapku. "Abang di dalam pagar, bahkan sedang mengelus kelopaknya," kata Rani. "Benarkah?" tanyaku penasaran. "Benar Bang, petiklah," pintanya. "Banyak duri di tangkainya, aku takut tertusuk," kataku. "Petiklah dengan rasa cinta, abang tidak akan tertusuk," sarannya. "Cinta?" tanyaku penasaran. "Iya, cinta. Ketika abang tidak punya rencana jahat terhadap mawar itu," jelasnya. "Itukah cinta?" tanyaku lagi. "Benar Bang," jawabnya. Teka-teki baru dari Rani. Cinta dalam pandangannya sangat sederhana, tidak punya rencana jahat. Dia tidak butuh rayuan manis bersalut gula, tidak perlu ucapan "I love you." Si pemetik mawar merah tidak akan tertusuk duri, sepanjang tidak mempunyai rencana jahat. "Aku semakin tidak bisa melupakan mawar itu," bisikku pelan sembari merayunya. "Petiklah Bang, mawar itu memang untuk orang yang punya rencana baik," tegasnya lagi. "Rani," panggilku sambil berbisik. "Ada apa Bang?" tanyanya. "Ikhlaskah mawar itu bila aku yang memetiknya?" tanyaku berdebar-debar. "Ikhlas Bang," jawabnya. "Tidakkah ada kumbang yang akan tersakiti?" tanyaku memastikan. "Nggak ada Bang," sebutnya. "Relakah si pemilik taman bila mawarnya kupetik?" tanyaku menggiring apabila orang tuanya tidak setuju. "Bila mereka tidak rela, bawalah kuntum mawar itu bersamamu," pintanya.